Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Mautul qalbi alamatus syaqawah wa su'il khatimah. Matinya hati itu tanda celaka. Dan tanda orang ini su'ul khatimah. Matinya hati artinya kadada merasa rugi, ketinggalan berbuat baik, kadada menyesal berbuat kesalahan, berarti hatinya mati. Orang ini celaka dan su'ul khatimah. Amun orang itu hatinya mati, walaupun dipadahkan celaka dan su'ul khatimah, kan ada masalahnya, ini hatinya mati. Mendengar nang macam ini nah, ikam kalau ka itu aja ikam tuh hati mati. Bila ikam hati itu mati, ikam kena celaka dan ikam mati kada membawa iman. Biasanya orang mati. Orang mati. Nah kalaunya ada takutan, mah takutan lah, macam mati su'ul khatimah. Tapi ingat takutan aja, kada bergerak napa-napa juga. Ini berarti ada aja napasnya hati ini hidup aja ngarannya. Cuma ibarat garing tuh garing yang kritis, bernapas lagi nah ada. Kalau orang yang hatinya hidup mendengar nang macam ini, bahwa mati hati itu membawa kepada celaka, mati hati itu membawa kepada mati su'ul khatimah. Oh ini hati-hati, daripada menjaga hatinya jangan sampai mati. Nah itu orang yang hidup hatinya. Para muhibbin rahimakumullah. Wasababu mautihi salasatu asya. Sebab kenapa hati itu mati 3 perkara. Sebab kenapa kada merasa rugi lagi ketinggalan berbuat taat, kada merasa menyesal lagi berbuat dosa. Mati hatinya kenapa? Sebabnya karena 3 perkara. 1, hubbud dunia. Itu pertama sebabnya. Hubbud dunia, mencintai dunia. Apa yang dimaksud dengan mencintai dunia itu? Sehingga bisa mengakibatkan hatinya mati. Mencintai dunia itu artinya adalah hubbu ma yatadarraru bihi ba'da mautih. Dia mencintai sesuatu yang membahayakan dia sesudah dia mati. Ini artinya hubbud dunia. Mencintai sesuatu yang mencelakakan dia di akhirat. Itu ngarannya hubbud dunia. Menyayangi sesuatu yang mencelakakan dia sesudah dia mati. Ini hubbud dunia. Contohnya mencintai kemaksiatan. Mencintai kemaksiatan. Itu hubbud dunia. Kenapa? Karena kemaksiat itu mencelakakan dia di akhirat. Maksiat itu membuat dia binasa, sengsara di akhirat. Itu yang dia cintai di dalam dunia. Nah, mencintai sesuatu yang memudaratkan dia di akhirat. Nah, ini sangat luas pemahamannya. Sangat banyak contoh-contohnya. Kita ambil contoh misalnya nang parak lawan kita, pakaian kita, perhiasan kita. Ini perhiasanku ini, pakaianku ini paling harap
Sakampungan kada nangka ini. Dipakainya pakaian itu, perhiasan itu dengan perasaan agak. Orang kada ada nyamainya. Sakampungan kada nangkawan nukaran itu. Dipakainya dengan perasaan agak. Disayanginya benar ini baju ini. Disayanginya benar perhiasan ini. Kenapa? Karena sagan baagak ini nah. Menang lain banyak aja orang sama bisi. Amun ini kadada hanya aku nang bisi. No. Pusut memusuti lawan barang itu tadi nah. Ini ngarnya mencintai yang membahayakan dia di akhirat. Nah, ini hubud dunia ngarannya. Mencintai duit itu belum tentu hubud dunia. Mencintai pangkat kedudukan belum tentu hubud dunia. Tapi kalau mencintai sesuatu yang memudaratkan sesudah mati, itu jelas hubud dunia. Dia mencintai jabatan, mati-matian mendapatkan jabatan, mempertahankan jabatan itu. Kenapa sebabnya? Dengan jabatan ini aku bisa semaunya. Aku memegang jabatan ini, aku hendak mengambil duit, kadang menangatnya. Aku hendak ini, kada wani menentangnya. Apapun aku kehendaki jadi. Dia cinta mati-matian kepada jabatannya ini. Nah, ini cinta yang membahayakan dia di hari kiamat, di akhirat kain. Ini cinta kepada dunia. Nah, bila macam itu halnya, salah satu sebab yang mengakibatkan hati tadi mati. Nyata-nyata nih orang nah sembahyangan. Nyata-nyata orang sembahyangan. Bang, nyangur keluar. Jaka singgah bang sembahyang berjamaah nih. Kenapa kada singgah? Itu menunjukkan hatinya mati. Jakanya hatinya hidup, jelas sembahyang berjamaah dulu hanya berangkat. Pengajian ada, majelis taklim ada, jelas sudah hari ini majelis taklim. Sehari sebelumnya ngur hilang kemana? Jakana bermanfaat ada. Nah ini tanda hati mati. Kenapa mati? Karena mencintai yang mencelakakannya di akhirat tadi. Mendengar rangka ini sudah kada apa-apa, iya mati ngarannya. Tapan diri orang mati. Jakanya hatinya ada sedikit hidup, ada perubahan, nah, ada gerakan. Hubud dunia tadi yang pertama. Jadi jangan diartikan secara umum hubud dunia itu ketujuh cinta duit, kada. Nah, cinta jabatan, kada mesti itu. Karena duit itu bisa membawa kepada kebaikan, jabatan bisa membawa kepada kebaikan. Nang kada boleh itu, yang membahayakan itu mencintai sesuatu yang membawa siksa di akhirat. Itu. Satu itu penyebabnya. Yang kedua sebab kenapa hati kita ini menjadi mati, wal ghaflatu an dzikrillah. Nah, kita lalai. Nah, kita kada ingat berzikir lawan Tuhan. Ada ingat berzikir. Wala ghaflatu an dzikrillah. Mun berzikir nang misalnya 1000 sehari la ilaha illallah sudah nyata kada. Ini zikir-zikir nang disuruh Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan kada tazikir juga. Kan mestinya kita kalau hendak makan disuruh berzikir bismillahirrahmanirrahim. Makan kada bismillah juga. Nah, makan datang makanan. Tuntung makan disuruh Tuhan berzikir alhamdulillah. Imbah makan kada ada alhamdulillahnya juga. Kada ada juga.
dapat nikmat, dapat duit, kadada juga alhamdulillah kadada. Mendengar orang menyebut ngaran Nabi kita, kalau pang Allahumma sholli kadada juga salawatnya. Lalai daripada zikrillah. Masuk ke dalam jamban, masuk keluar masuk, kada apa-apa juga. Padahal itu ada disuruh zikir-zikirnya. Nah, lalai daripada itu. Nah, ini menyebabkan juga hati kita akhirnya mati. Membiasakan makan bismillahirrahmanirrahim, untung makan alhamdulillah, melihat pina aneh subhanallah, melihat pina sedih pikiran masya Allah, itu adalah menghidupkan hati, menghidupkan hati. Yang ketiga yang menyebabkan hati itu mati, irsadul jawarih fi ma'asillah, yaitu melepas anggota pada maksiat. Nah, maksiat apa aja belanya hendak dilepasnya. Ada pemandangan yang haram, hendak memandang diitihinya. Ada pendengaran yang haram, hendak didengarakannya. Nah, dilepasnya anggotanya kepada yang maksiat. Nah, jadi kita mati hati kita itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.